Prabowo dan Jokowi kaget melihat kinerja Menteri Keuangan yang baru, karena begitu cepat dan disukai oleh rakyat Indonesia. Netizen sekarang jadi suka dan ingin tahu selalu tentang perekonomian di Indonesia. Netizen juga heran kenapa waktu Sri Mulyani jadi Menteri Keuangan tidak terbuka seperti ini. Prabowo tidak sia-sia memberhentikan Sri Mulyani, karena di posisi Menteri Keuangan sangat cocok ditempati oleh Pak Purbaya. Hari ini ada 3 berita terbaru dan terupdate tentang Prabowo dan Menteri Keuangan terbaru yaitu Pak Purbaya. Inilah berita yang pertama. Singgung duit 425 triliun. Menteri Keuangan Purbaya bongkar penyebab susah cari kerja di era Sri Mulyani. Alasan dibalik sulitnya mencari pekerjaan selama era Menkeu Sri Mulyani mulai terungkap. Ternyata, selama ini ada uang pemerintah yang justru tidak diendapkan di Bank Indonesia. Jumlahnya tak main-main yakni 425 triliun. Duit yang mengendap inilah menjadi penyebab kenapa lapangan pekerjaan menjadi sulit diciptakan. Sistem finansial kita agak kering, makanya ekonominya melambat, makanya dalam 1-2 tahun terakhir orang susah cari kerja dan lain-lain. Karena ada kesalahan kebijakan di situ, moneter dan fiskal, ujar Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Purbaya kemudian berjanji akan menarik 200 triliun dari total 425 triliun uang pemerintah yang selama ini mengendap di BI. Untuk hal ini, Purbaya mengaku sudah meminta izin Presiden Prabowo Subianto. Selanjutnya, dana tersebut disalurkan ke bank swasta yang nantinya akan menyalurkan uang tersebut ke pihak ketiga guna menghasilkan lapangan kerja, serta pertumbuhan ekonomi. Saya taruh di bank saja dalam bentuk rekening pemerintah di bank. Saya nggak ada apa-apa, jaminan uang saja. Tapi kan bank nggak akan mendiamkan uang itu ada kosnya. Dia akan terpaksa mencari return yang lebih tinggi dari kosnya, jelas Purbaya. Dengan disalurkannya uang tersebut, otomatis pertumbuhan kredit akan tumbuh. Saya memaksa mekanisme berjalan dengan memberi senjata ke mereka. Jadi, memaksa perbankan berpikir lebih keras untuk bekerja supaya dapat return yang tinggi, tukas Purbaya. Itulah berita yang pertama. Sekarang Mimin akan bacakan berita yang kedua. Jokowi sebut Purbaya beda mazhab dengan Sri Mulyani. Presiden ke-7 Joko Widodo menanggapi positif penunjukan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan. Ia mengaku sudah kenal baik dengan Purbaya. Bagus. Saya kenal baik dengan Pak Purbaya, sangat bagus, kata Jokowi di Solo. Jokowi mengatakan, mantan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan, LPS itu memiliki pandangan ekonomi berbeda dengan Menkeu sebelumnya, Sri Mulyani. Mazhabnya memang berbeda dengan Bu Sri Mulyani, kata Jokowi. Mantan Wali Kota Solo itu juga mengatakan, bahwa pasar merespons positif pergantian Menkeu dari Sri Mulyani ke Purbaya. Kondisi itu setidaknya terlihat dari pergerakan indeks harga saham gabungan, IHSG, dan nilai tukar rupiah yang meski sempat melemah, kini kembali menguat. Hal tersebut, sambung Jokowi, menandakan bahwa investor kembali percaya terhadap Indonesia, sehingga dapat mengundang kembali aliran dana dari luar negeri ke tanah air. Ya, tentu saja kalau pasar menerima artinya investor, aliran uang akan kembali masuk ke negara kita, katanya. Presiden Prabowo Subianto melantik Purbaya menjadi Menteri Keuangan pada Senin lalu, menggantikan Sri Mulyani. Purbaya menekankan dirinya bakal memaksimalkan belanja pemerintah. Apalagi menurutnya, geliat ekonomi di kuartal 3 2025 agak loyo karena lambatnya realisasi belanja. Menteri Keuangan akan menunjang seluruh program percepatan ini semaksimal mungkin. Saya inginkan nanti di akhir tahun 2025, semua uang yang kita punya bisa dipakai secara efektif. Jadi, enggak akan ada sisa uang yang berlebihan seperti dulu lagi, jelas Purbaya. Itulah berita yang kedua. Sekarang Mimin akan bacakan berita yang ketiga. Gaji Menteri Keuangan bisa tembus 93 juta per bulan. Tapi Purbaya Sadewa bilang masih kecil. Pembahasan seputar jumlah gaji Menteri Keuangan tengah ramai dibahas oleh warganet. Hal itu berangkat dari statement Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, yang mengatakan, bahwa gajinya saat ini kecil. Ia sempat membandingkan gaji, antara Menteri Keuangan dengan pejabat di Lembaga Penjamin Simpanan, LPS. Saat dirinya bertugas di LPS, gaji yang diterima cukup lumayan. Namun, kata Purbaya, ketika dirinya menjabat sebagai Menteri Keuangan, ternyata gajinya lebih kecil dibanding saat ia bekerja di LPS.
Yang membedakannya saat ini adalah soal gengsi saja. Berapa gaji Menteri Keuangan? Besaran gaji dan tunjangan menteri di Indonesia sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah PP Nomor 75 Tahun 2000 serta Keputusan Presiden Kepres Nomor 68 Tahun 2001. Berdasarkan regulasi tersebut, gaji pokok seorang menteri ditetapkan sebesar Rp5.040.000 per bulan. Selain itu, ada tunjangan jabatan sebesar Rp13.608.000 per bulan. Penghasilan lainnya Menteri Keuangan adalah tunjangan kinerja. Menurut aturan terbaru, seorang menteri bisa menerima tukin sebesar 150% dari tunjangan kinerja tertinggi di lingkungan kementeriannya. Disebutkan dalam Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2017, besaran tukin tertinggi di Menteri Keuangan adalah Rp46.950.000. Sehingga Menteri Keuangan berhak atas tukin sebesar Rp74.925.000. Bila ditotal, maka penghasilan sebulan Menteri Keuangan dari gaji dan tunjangan adalah sebesar Rp93.573.000. Tunjangan operasional dan fasilitas menteri. Selain gaji dan tunjangan pokok, seorang menteri juga memperoleh tunjangan operasional. Namun, tunjangan ini hanya boleh digunakan untuk mendukung kegiatan kementerian, bukan untuk kepentingan pribadi. Besarannya pun bervariasi, tergantung anggaran masing-masing kementerian lembaga, dan nilainya bisa jauh lebih besar dari gaji, serta tunjangan tetap menteri. Tak hanya itu, menteri juga mendapatkan rumah dinas dan mobil dinas. Rumah dinas pejabat setingkat menteri berlokasi di kawasan elit Jakarta. Salah satunya di Komplek Widya Chandra, yang memiliki akses langsung ke Jalan Sudirman dan Jalan Gatot Subroto. Seluruh fasilitas tersebut wajib dikembalikan setelah masa jabatan berakhir. Berita selanjutnya. Indonesia makin berisiko hadapi ketidakpastian global, usai Menkeu Purbaya sebar 200 triliun ke perbankan. Indonesia dinilai semakin berisiko menghadapi ketidakpastian global, mulai dari memanasnya geopolitik hingga perang dagang. Kondisi ini mencuat setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memutuskan menempatkan 200 triliun ke perbankan himpunan bank milik negara, Himbara, untuk menggerakkan ekonomi. Dana tersebut berasal dari saldo anggaran lebih SAL, yang tersimpan di Bank Indonesia BI. Sebelum dialihkan ke perbankan, pemerintah memiliki SAL sekitar 440 triliun. Dari jumlah itu, 85,6 triliun digunakan untuk menutup defisit anggaran tahun ini, 16 triliun untuk pembiayaan koperasi Desa Merah Putih, dan 200 triliun disalurkan ke 5 bank plat merah guna melonggarkan likuiditas. Dengan demikian, sisa SAL diperkirakan hanya 138,4 triliun. Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef, M. Rizal Taufikur Rahman, menilai bantalan SAL tersebut relatif tipis. Pasalnya, kebutuhan rutin bulanan pemerintah dapat mencapai ratusan triliun, terutama untuk belanja wajib seperti gaji aparatur, pembayaran bunga surat berharga negara, SBN, dan transfer ke daerah, TKD. Rizal menekankan, sisa SAL baru aman jika dana 200 triliun yang ditempatkan di Bank Himbara benar-benar likuid, dan bisa segera ditarik ketika diperlukan. Jika tidak, posisi kas pemerintah akan rentan di tengah ketidakpastian global, dan volatilitas pasar keuangan.